Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mutu pendidikan Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuatu kepada teman-teman ya, yaitu terkait dengan salah satu diskusi yang dilaksanakan di APSI, ya, Asosiasi Pengawas Indonesia, ya, dalam sebuah eh, tanya jawab di akhir sesi. Ini beliau Bu Dirjen menjawab pertanyaan dari salah seorang pengawas tentang keberlanjutan pengawas ya, tetapi kemudian beliau selain itu juga menjawab tentang syarat terbaru bagi kepala sekolah dan bagi pengawas. Nah, seperti apa syarat-syaratnya kita lihat ya, teman-teman ya. Pengawas, ya berarti mengikuti sebagai guru karena sekarang CF-nya CF guru, ya bisa mengajar sesuai dengan sertifikat pendidik dan linearitas sertik yang dimiliki menjabat dan hak kewajibannya adalah sebagai guru. Kurang lebih seperti itu Pak Mubarak. Baik, artinya mungkin nanti ada penilaian kinerja sehingga dia layak lanjut tetap di pendamping atau kembali ke guru biasa begitu Ibu ya? Ya, jadi kalau sekarang Bapak Mubarak sudah menjadi pengawas dan dulu waktu penugasan sebagai pengawas itu kan memiliki diklat cawas gitu ya Pak ya. Itu dapat ditugaskan kembali Pak. Jadi ini sebenarnya hanya hanya penamaan CF-nya saja karena nanti untuk menjadi pengawas kami juga sedang menyiapkan diklat cawas juga. Bagi kepala sekolah ada diklat cakep juga, cuman mekanismenya kalau dulu di guru penggerak itu dengan sertifikat pendidikan guru penggerak lalu uji kompetensi kan ya untuk jadi pengawas. Sekarang tidak karena guru yang diberikan tugas, maka seperti kepala sekolah, tetapi syarat untuk jadi pengawas pun juga harus lulus diklat seperti itu Pak. Sama. Jadi seperti sama, yang tidak sama hanya tidak perlu formasi yang ditetapkan oleh Menpan, tidak perlu UKKJ uji kom untuk menjadi pengawas, tetapi hanya harus lulus diklat calon pengawas dengan jumlah JP yang sudah ditetapkan sebagaimana dulu pernah dilakukan pada saat LPPKS. Kurang lebih seperti itu Pak Mubarak. Ya begitu teman-teman ya. Jadi terkait dengan keberlanjutan pengawas saya kira tadi sudah jelas. Saya di sini tadi ingin sedikit ya menggarisbawahi tentang persyaratan sebagai kepala sekolah dan pengawas sebagaimana yang beliau jelaskan ya di sini teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah harus mengikuti diklat CKS atau calon kepala sekolah dan calon pengawas yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek, mungkin juga bekerja sama dengan kalau dulu ya LPPKS ya. Itu pertama. Yang kedua, kalau mekanisme dulu ya sebelum ada apa namanya masa Nadiem ya pemerintah Menteri Pak Nadiem ini memang atau sebelum adanya Permen nomor 21 2024 ya. Jadi memang kalau dulu itu harus lulus ya sebagai guru penggerak dan kemudian setelah mendapat sertifikat guru penggerak dan lulus kemudian ikut uji kompetensi. Nah, di uji kompetensi kemudian lulus atau tidak, setelah lulus ya kemudian masuk pada mengikuti pencalonan berikutnya apakah sebagai kepala sekolah atau sebagai pengawas itu dulu ya. Nah, sekarang dengan adanya Permen RB nomor 21 2024 maka sekarang harus melalui diklat dan harus lulus dengan jumlah jam pelajaran yang sudah ditentukan. Nah, tinggal nanti aturan turunannya seperti apa. Kita tunggu ya teman-teman ya. Syarat, kemudian bagaimana mekanisme seleksinya di daerah ini juga penting ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang keempat tidak perlu formasi ya. Jadi karena guru jabatannya sebagai guru maka tidak perlu formasi untuk jabatan-jabatan selain itu ya, karena tugas guru yang ditugaskan sebagai pengawas atau penilik ya atau kepala sekolah. Jadi tidak perlu formasi
yang ditetapkan oleh Menpan RB di suatu daerah. Kalau dulu kan ditetapkan dulu misalnya pengawas itu pengawan yang dibutuhkan itu madya, apa muda atau apa ya. Begitu juga mungkin penilik, kemudian juga yang lain ya. Jadi sekarang lebih simpel dan tinggal nanti tunggu bagaimana mekanisme eh, CKS dan cawasnya seperti apa, kemudian mekanisme dalam proses-proses seleksi di daerah itu seperti apa. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.